Penetapan tersangka sopir taksi Green SM ini berkaitan dengan peristiwa kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Sopir taksi tersebut dikenakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan ada 2 kasus dalam insiden kecelakaan KRL kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tertabraknya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel. Saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun. Jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungan dengan kejadian kedua berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Sebanyak 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menguak hasil investigasi awal kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April yang lalu. KNKT mengungkap adanya miskomunikasi antara pengendali perjalanan kereta api. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap penyebab kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. Hal ini disampaikan KNKT saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. KNKT mengungkapkan adanya miskomunikasi antara pusat kendali stasiun Bekasi dengan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana masinis hanya diminta oleh pusat kendali untuk melakukan pengereman bertahap, bukan pengereman secara penuh, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, artinya banyak-banyak klakson, Pak. Dari masinis tidak melakukan pengereman maksimum, karena informasi yang diterima dari PK Timur rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Kereta Argo Bromo menabrak bagian belakang KRL yang juga gerbong khusus wanita. Saat itu KRL sedang berhenti dan dalam kondisi ramai penumpang. Kencangnya benturan membuat lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Dalam tragedi ini, 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai bermain imbang tanpa gol melawan Persija Jepara, Persib Bandung menorehkan sejarah fenomenal menjadi hat-trick juara. Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang.
Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain, dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebon Jeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demo warga suku Anak Dalam menuntut janji Bupati Merangin berakhir ricuh. Tak terima ditegur Kabak Ops Polres Merangin, masa akhirnya merusak mobil. Sejumlah warga suku Anak Dalam menyerang kendaraan milik Kabak Ops Polres Merangin yang berada di kantor Bupati. Beruntung Kabak Ops berhasil menyelamatkan diri ke dalam bangunan. Kejadian ini bermula dari kesalahpahaman di mana teguran Kabak Ops memicu kemarahan warga. Situasi kembali kondusif setelah Kapolres Merangin tiba dan menenangkan massa. Kedatangan warga suku Anak Dalam ini untuk menagih janji Bupati Merangin terkait honor temenggung dan keramba ikan. Kasih dinas, temenggung, kasih honor. Selama 5 bulan belum ada. Nah, jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak selingkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain nuntut. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Bupati Merangin terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Puluhan warga dan kelompok preman terlibat bentrokan di lahan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga menolak dugaan penyerobotan lahan yang telah mereka tanami sawit sejak tahun 2014. Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bentrokan ini dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan yang telah digarap warga sejak 2014. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi yang diberikan pemerintah pada tahun 1986. Akibat bentrokan ini, seorang warga mengalami luka di bagian wajah